kalau tidak salah waktu itu, Dewan Kesenian pertama itu. Dan pada zaman Johanna Napia lalu dibentuk Dewan Kesenian Kabupaten Kota, gitu loh. Nah, ini membuat Dewan Kesenian di Sumatera Selatan berbeda dengan di tempat lain. Oke. Nah, sebenarnya ada pro kontra juga waktu itu. Seharusnya Dewan Kesenian Sumsel saja. Nah, Dewan Kesenian ini bukan ormas gitu ya. Jadi organisasi yang Bukan resmi. ormas. Dia organisasi, kalau di istilah dalam keorganisasian disebut organisasi non struktural. Non struktural itu artinya dia didirikan atas dasar peraturan perundang-undangan. Itu Institut Mendagri. Kemudian dia melibatkan unsur pemerintah di dalamnya, itu ada unsur pemerintah sebagai ex officio namanya. Dan kemudian didanai oleh APBD. Jadi ada diktum di bawah dalam SK itu bahwa didanai APBD. Sehingga unsur pemerintah, unsur pengurus, unsur seniman, 3 unsur itu tidak lepas dalam setiap musyawarah di Dewan Kesenian. Jadi tidak berdiri sendiri. Nah, jadi pemerintah tidak bisa lepas tangan dalam keadaan darurat. Pemerintah bisa masuk dan dia bertindak sebagai pembina, gubernur sebagai pelindung. Nah, jadi inilah. Nah, kemudian bedanya tadi bahwa Dewan Kesenian kalau sekarang sudah terbentuk seperti ini, apa boleh buat? Berarti Dewan Kesenian Kabupaten Kota itu ngurusi kota, sedangkan Dewan Kesenian Sumsel cuman koordinator saja dari kabupaten kota. Nah, ini ada yang Pak Iqbal dijelaskan oleh Kak Febri bahwa adanya campur tangan dari pemerintah juga dan untuk membantu mensupport kegiatan ini. Apakah mungkin dari tahun ke tahun dari pandangan Pak Iqbal sendiri apakah sudah seperti itu yang berjalan? Ya, kalau bicara dari tahun ke tahun kebetulan saya baru berapa hari tadi bahasanya terpilih ya. Jadi untuk pengalaman secara fakta kita belum bisa bicara. Cuma kita ada beberapa pengalaman. Kebetulan saya sebelum di DKSS mendapatkan amanah juga di Dewan Kesenian Kota Palembang. Jadi sudah mencoba atau menjalankan selama 4 tahun. Jadi untuk dukungan pemerintah terhadap lembaga kesenian ini sudah disampaikan oleh Kak Febri, itu memang secara aturan ya memang wajib. Jadi memang pemerintah memang wajib, apalagi memang posisi lembaga Dewan Kesenian Palembang atau Sumatera Selatan atau kabupaten kota itu secara umum dan implisit mengatakan memang di anggaran dasar rata-rata mengatakan bahwa Dewan Kesenian itu mitra strategis kepala daerah. Jadi bukan hanya seperti yang di Palembang, itu di ADRT mengatakan bahwa memang Dewan Kesenian itu sebagai mitra strategisnya kepala daerah, jadi bukan hanya pemerintah. Jadi memang sebagai penasehat atau orang yang bisa memberikan masukan dan lain sebagainya. Yang inilah yang mungkin akan kita satukan atau kita samakan persepsi lembaga Dewan Kesenian di mata pemerintah, masyarakat, baik pengurus Dewan Kesenian itu sendiri. Bagaimana orang melihat lembaga Dewan Kesenian ini? Karena ini memang masih perlu kita dalam tanda kutip perlu kita rumuskan dan kita fokuskan seperti apa landasan-landasan orang yang melihat kelembagaan Dewan Kesenian Sumatera Selatan atau kabupaten kota. Ini mungkin bagian dari kerja-kerja organisasi lah. Ya, ini adanya kerja-kerja organisasi mungkin ada visi misi. Apakah ada perubahan dari sebelum dan setelah nantinya akan menduduki atau menjadi ketua dari Dewan Kesenian Sumsel secara resmi? Kalau visi misi mungkin lebih ke ini ya. Kalau yang kita lalui proses di musyawarah daerah itu visi misi secara umum ya. Cuma secara benang merah atau fokusnya kita lebih ke bagaimana tujuan kita, ada internal ada eksternal. Jadi ada 2 poin yang perlu kita capai. Untuk internal sendiri bagaimana penguatan organisasi, kepengurusan, image, sudut pandang orang terhadap lembaga Dewan Kesenian itu sendiri. Bagaimana kita mencoba kok kita belum mencapai top idealnya sih. Ketika organisasi yang disampaikan oleh Kak Febri tadi bahwa kita bagian dari organisasi non struktural, kenapa masih ada asumsi di lapangan kita dianggap sebagai ormas atau organisasi-organisasi yang lain yang perlu kita coba luruskan bersama untuk DKSS sendiri itu. Yang kedua mungkin
lembaga-lembaga seperti ini yang perlu kita coba eh, untuk eksternal juga perlu kita coba rancang juga wadola. Jadi memang lembaga Dewan Kesenian ini ya perlu kita coba rumuskan dengan benar bagaimana eksternal dan internalnya. Jadi menurut kami visi misi itu memang poin-poin apa yang ingin kita capai. Mungkin kita akan fokus ke situ. Di internalnya kita pembenahan, untuk eksternalnya kita pembenahan. Tadi melanjutkan sedikit bagaimana negara ketika bicara ekonomi dia punya mitra yaitu Kadin. Ya. Ya orang lihat Kadin itu ya ngomongin ekonomi. Kak Bebe. Orang bicara olahraga bicaranya KONI. Ya. Orang bicara sepak bola PSSI. Jadi secara branding itu sudah menjadi apa? Menjadi hak atau sudah jadi patennya. Ya. Bagaimana orang image-nya lembaga itu menjadi sebuah hal yang memang spesifik. Ya. Apakah kita sudah mencapai idealnya? Rata-rata sudah banyak juga daerah-daerah yang memang sudah mendapatkan posisi seperti itu. Cuma kan belum sama rata. Apakah orang bicara kebudayaan atau kesenian atau pelestarian kesenian itu langsung ke Dewan Kesenian kan belum tentu juga. Betul. Terkadang memang ada aturan atau tumpang tindihnya di lapangan itu menjadi perlu kita luruskan bersama-sama. Belum lagi di tengah yang kita melihat kepengurusan Dewan Kesenian ini. Ya. Yang diisi oleh banyak seniman dan lain sebagainya kan banyak juga dinamika di lapangan. Jadi banyak kategori juga, kategori senimannya seperti apa dan kategori kepengurusannya seperti apa. Jadi memang banyak hal-hal yang kita rumuskan mengkerucut bahwa kita harus ada kerja-kerja di 2 poin tadi, di internalnya seperti apa, di eksternalnya seperti Jadi apa. harus lebih aktif lagi dari sebelum-sebelumnya karena ini perkembangan zaman juga Wajib. ada. Iya. Oke, selamat datang untuk Sekjen Dewan Kesenian Sumsel, ada Kusoy yang baru hadir Kak Febri ya. Ini luar biasa sekali dari beliau dari Sekjen DKP ikut Pak Didit ya dan membangun nama berkesenian di Palembang. Nah, ini membangun dengan apa ya? Apa tuh selera khas atau juga gaya dari seniman-seniman Palembang beda-beda dengan mungkin dengan di Jawa atau apa. Nah, boleh jadi masukan untuk Ketua Dewan Kesenian Sumsel mungkin dari Kak Febri sendiri untuk nanti ke depan bagaimana bisa dilakukan. Ya, saya melanjutkan keorganisasian supaya jadi pandangan juga ya tadi ya. Ya. Nah, jadi di keorganisasi itu dia non struktural. Ya. Artinya bisa disamakan cirinya itu, unsurnya itu sama dengan KPAI misalnya, KPI, Ya. KPU sama itu. Cuma bedanya dasar hukumnya. Dasar hukum KPU undang-undang, KPA undang-undang, dan lain-lain undang-undang, gitu. Nah, karena itu secara hukum Dewan Kesenian itu lemah gitu, karena instruksi Mendagri. Ya. Mungkin di masa lalu itu di masa Orde Baru dia cukup kuat karena kekuasaan di zaman Soeharto presiden itu mulutnya itu undang-undang gitu ya. Mendagri juga begitu. Sehingga Mendagri ngomong gubernur bisa taat gitu. Ya. Tapi di zaman otonomi enggak begitu lagi. Berubah gitu ya. Sehingga ada kekuasaan, ada otoritas otonomi yang bisa mengabaikan peraturan perundang-undangan semacam institusi Mendagri ini. Ya. Kalau undang-undang kuat dia ya. Nah, di hierarki perundang-undangan kita itu ada undang-undang dasar pertama, lalu undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan kemudian di bawah perda dan atau perwali. Nah, inilah yang selalu kita upayakan dulu agar instruksi Mendagri dasar hukum secara nasional, tetapi di daerah dia dasar hukumnya perda paling tidak untuk Dewan Kesenian. Nah, di Dewan Kesenian Palembang kita sudah upayakan itu kemarin. Kita sudah buat. Sudah ada perdanya? Belum. Sampai Baru sekarang pengajuan mungkin kita harus kejar lagi itu, Ditya. Kusoy, kita kejar lagi itu sampai di mana itu. Karena sudah dibahas, sudah kita lanjutkan, katanya sudah Biro Hukum. Apakah sudah dibahas ke DPR apa belum? Yang setahu saya sudah semester awal lewat belum ya. Nah, jadi perda itu penting. Ada gunanya atau apa perda itu? Kalau cara garis besarnya? Secara hukum, ini membuat Dewan Kesenian itu betul-betul
kuat gitu secara hukum. Sehingga nanti siapapun gubernurnya, siapapun wali kota atau bupatinya kalau di tingkat kabupaten kota, kalau ada perda, itu diharapkan lebih patuh lah, lebih taat kepada perda. Kalau dia tidak taat, kita bisa protes bahwa dia tidak menaati perda yang dia buat sendiri, misalnya begitu. Dan orang bisa, masyarakat bisa kuat memprotes itu. Sehingga tidak paling tidak meminimalisir konflik-konflik yang akan muncul di kemudian hari. Nah, selama ini dalam pengalaman berapa periode itu muncul konflik-konflik tadi, seperti diabaikanlah Dewan Kesenian. Oh, kami tidak bertanggung jawab dengan itu, karena Dewan Kesenian itu ormas gitu ya. Tapi giliran enaknya bertanggung jawab gitu ya, misalnya gitu. Oh, ini binaan kami. Kalau misalnya Dewan Kesenian ini maju, itu binaan kami. Tapi kalau susah, keuangan segala macam, sulit. Soal urusan itu juga tidak bisa dimasuki gitu. Nah, ini yang mungkin terjadi beberapa periode terakhir. 10 tahun terakhir katakanlah. Periode pertama itu juga ada Ketua Dewan Kesenian yang mengundurkan diri. Yang kedua menonaktifkan diri. Tidak sanggup ya? Tidak sanggup, tapi tidak tanggung jawab yang ini. Yang kedua ini, karena tidak jelas-jelas. Kalau itu mengundurkan diri, semacam yang Pak Johnson kemarin mengundurkan diri, artinya dia udah lepas tangan lah. Kalau yang ini kan tidak jelas. Yang dimunculkan sekretaris misalnya, dia sendiri berlindung di bawah sekretaris misalnya. Tapi kalau dengan ada perda itu tidak akan jadi seperti itu ya? Kalau misalnya ada peraturan. Kalau ada perda, paling tidak kita bisa mendesak gitu ya. Jadi pemerintah juga bisa, Dewan Kesenian bisa, paling tidak gini loh. Kenapa konflik terjadi? Konflik terjadi itu biasanya soal anggaran, soal kemudian perebutan tupoksi gitu. Kan di Dinas Kebudayaan itu ada bidang kesenian. Yang kita ajukan ini, tahu-tahu dia sudah buat sendiri gitu. Kita ajukan yang sama. Jadi ini semacam sebenarnya Dewan Kesenian menjadi kompetitornya bidang kesenian. Ya, konflik-konflik inilah muncul dan kita tidak bisa ngomong apa-apa karena dasar hukumnya lemah. Ya, ini mungkin jadi masukan juga Pak ketua kita yang baru nih, untuk nantinya apakah bisa merangkul semua seniman termasuk juga dari pemerintahan untuk mengeksplor karya-karya mereka dan juga atau membuat suatu kegiatan yang bisa dikatakan pendataan atau apa untuk kedepannya. Ya, mungkin itu sama seperti organisasi lainnya, itu bagian tugas dan kewajiban yang sudah kita sudah kita jadikan prinsip di organisasi. Jadi untuk masalah lembaga kesenian sendiri memang tugas dan pokok fungsinya lebih seperti itu. Dia menampung, menjadi wadah, menjadi rumah bagi para seniman, menjadi jembatan seniman untuk berhubungan dengan banyak pihak, baik pemerintah maupun pihak-pihak lain. Dan memang lembaga ini ya memang kita akan bikin sebuah lembaga yang memang memberikan banyak manfaat untuk baik seniman maupun terhadap iklim kesenian itu sendiri, Pak Dahlan. Oke. Percaya kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi ada break dikit sambil santai untuk pendengar di mana-mana berada di Perempat RI Palembang dengan tema kita Dewan Kesenian Sumatera Selatan masa lalu kini dan akan datang bersama Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan untuk periode 5 tahun ke depan ya. Iqbal Rudianto dan juga ada budayawan Sumsel Febri Aljani. Kita ngobrol lagi di sesi yang kedua nantinya. Kamu lemah dia, lu beringin pucuk air, nak merimbun ada daun, nak merekap ada dahan, ikan diilir beruluan, ikan di ulu bergiliran.
lagi burung lagi ditampil, apalagi kambangan sianu. Bukan elinge jiwa, ini hanya cerita. Bukan mengecek hati, ini hanya cerita. Bukan elinge jiwa, ini hanya cerita. Bukan mengecek hati, ini hanya cerita. Ame kamu lemah dia.
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan dialog Sriwijaya Pagi pada pagi hari ini topik kita Dewan Kesenian Sumatera Selatan, masa lalu, kini dan akan datang, bersama Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan yang terpilih ada Iqbal Rudianto dan juga Febri Alentani selaku budayawan Sumatera Selatan. Kita lanjut lagi nih ngobrol Pak Wo mengenai Dewan Kesenian Sumatera Selatan yang tadi katanya harus ada perda lah dan penguatan-penguatan. Nah, untuk kedepannya nanti selama dipimpin oleh Pak Wo sendiri, apa yang akan dilakukan untuk menguat kembali mungkin jaringan atau apa mungkin? Ya, mungkin karena ini baru wadah ya, jadi kita mungkin bagi-bagi lewat kategori-kategori ya. Mungkin yang jangka pendek, yang secara prioritas utama ya kita menyusun struktur kepengurusan yang baru. Yang kedua, kami akan berkoordinasi sama pemerintah melalui OPD terkait Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan terkait masalah mungkin karena ini sangat baru sekali adalah mungkin kami dari nol, mungkin dari pengurusan SK, konsultasi sama Biro Hukum, laporan-laporan awal kegiatan, sama rencana-rencana penyusunan program kerja. Jadi kalau mandatori dari organisasi yang kami akan lakukan jangka pendek, yang pertama menyusun struktur kepengurusan, yang kedua mencoba menyusun program kerja organisasi Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Baru kita akan melanjut ke jangka menengah dan panjang. Mungkin tadi sebelum on air kita juga ada ngobrol-ngobrol sama Kak Febri, mungkin banyak hal-hal yang perlu kita perjuangkan lagi, yang perlu kita ada perbaikan-perbaikan ya. Fokuskan juga ya. Kalau perbaikan ya di mana-mana pasti kita akan berusaha untuk sebaik mungkin. Apalagi kami kan termasuk yang generasi yang baru juga adalah, jadi kami perlu banyak menginventarisasi informasi-informasi terkait apa-apa saja yang menjadi PR dari pengurusan DKSS yang terdahulu untuk dilanjutkan perjuangannya. Mungkin secara umum seperti itu adalah. Oke. KPP mungkin nambahin, mungkin ada masukan untuk yang terpilih. Jadi setelah nantinya dilantik kita sebentar lagi lagi. Belum tahu. Dikukuhkan ya. Yang jelas Didit memiliki PR yang cukup berat ya. Nah, 2 tahun terakhir ini pertama tidak ada sekretariat, jadi bagaimana nanti sama-sama berjuang kita untuk memperjuangkan sekretariat Dewan Kesenian. Dulu ada itu di Jakabaring, di Jakabaring, lalu di Jakabaring dijadikan kantor Taman Budaya ya, Taman Budaya, dan kemudian Dewan Kesenian Sumsel karena tidak aktif selama 2 periode, tentu lama-lama juga tidak jelas ya sekretariatnya. Dan di periode lalu juga tidak berusaha untuk kembali mencari sekretariat. Nah, kita sudah lama sekali menjadi wacana kita sebenarnya gedung tekstil itu atau museum tekstil itu untuk kita incar, kita incar, termasuk gedung upayakan, Dan kemarin di Dewan Kesenian Palembang kita sudah berhasil meminta balai pertemuan atau ex-KBTR untuk dijadikan gedung kesenian. Alhamdulillah kan sudah. Nah, di tingkat provinsi juga kalau bisa museum tekstil itu daripada museum tekstil itu terbengkalai seperti itu, ya lebih baik dimanfaatkan untuk kesenian. Oke. Sebelumnya kita ada terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Halo, Pak. Halo, Cek. Halo, Cek. Dengan siapa, Pak? Cek. Halo. Ya. Dengan siapa nih, Cek? Ini Pro 4 RRI. Iya, Pro 4 RRI ya. Iya, betul, Palembang. Dengan siapa? Halo, dengan siapa di mana, Cek? Iya. Dengan siapa di mana? Saya
Yanti dari Batu Raja. Oh, Yanti dari Batu Raja. Boleh silakan bertanya dengan Ketua Dewan Kesenian Sumsel yang terbaru yang sudah ditentukan ya, dan juga ada Kak Febri juga selaku Dewan Kebudayaan Sumatera Selatan. Silakan. Saya Yanti dari Batu Raja. Ya. Halo Yanti. Ya. Halo. Ya, saya mau bertanya sama Pak Febri. Ya, Yanti. Kabar? Ya, kemarin kan saya lihat ada demo aliansi Ya, halo. Ya, ya. Silakan. Demo aliansi Mas. Asam mengatakan panitia musda cacat hukum. Menurut Pak Febri, apakah saat ini sah atau tidak? Itu aja. Halo. Ya, itu aja. Oke. Itu aja. Terima kasih Yanti ya. Ya. Iya. Assalamualaikum. Iya, Ya. ada Yanti di Batu Raja karena Ya. mungkin melalui streaming dengarnya. Iya, Agak feedback. delaynya lama Ya, ya. ini Baik. lagi menanggapi ya. Kemarin memang ada gejolak dari kawan-kawan seniman aliansi seniman menggugat ya, ASEM itu disingkat. Pertama kita memang kalau ngelihat proses itu sepertinya tidak wajar ya. Satu yang kita amati ada rapat pleno setelah masa kepengurusan Dewan Kesenian Sumsel berakhir. Ya. Dan itu tentu tidak tepat gitu ya. Maka kawan-kawan itu kemudian demo. Ya. Lalu saya dengar bahwa mereka melakukan pleno sebelum berakhir. Ini belum diverifikasi sebenarnya ya, benar atau tidak. Nah, tetapi ini juga kalau belajar dari masa lalu bisa diulang gitu ya. Tapi kini kawan-kawan seniman tampaknya sudah menyadari lah ya. Apa ini kalau kita berkepanjangan terus dalam konflik gitu, maka ini tidak selesai-selesai juga. Maka saya kira ya harus legowo terima. Ya sudah ini sudah diterima Didit yang menjadi ketua, dan saya kira memang kalaupun dikocok ulang misalnya begitu, nanti juga hasilnya juga akan sama seperti ini. Ya. Karena dari kelompok ASEM juga tidak ada punya niat untuk menjadi ketua dan lain sebagainya. Ya. Nah, karena itu udahlah kita sama-sama duduk bersama-sama lagi. Tapi kita minta sama Didi untuk tetap mengakomodasi semuanya, mengakomodir, dan kita duduk bersama. Dan yang diinginkan oleh ASEM itu sebenarnya juga begitu sebelumnya, makanya ada istilah pramusda misalnya begitu kan, untuk merapatkan bersama-sama. Karena menurut pandangan saya pribadi, Dewan Kesenian Sumsel itu seperti saya katakan dari awal, itu memang harus bongkar mesin dulu lah. Jadi dijedah dulu atau diinterupsi waktu itu. Kalau kita interupsi, maka ada unsur pemerintah, unsur seniman-seniman senior dikumpulkan untuk kita diskusi dan mencari jalan keluar yang terbaik itu seperti apa. Dan ini bisa dilakukan oleh Didit. Oke. Nah, jadi itu yang pertama saya kira. Nanti saya harap Didit untuk mengundang seluruh kawan-kawan yang kemarin juga memprotes dan lain sebagainya. Duduk satu meja lah ngobrol ya. Nah, soal cacat hukum atau tidak kan debatable ya. Dari kelompok ASEM mengatakan itu tidak cocok karena itu, tapi juga ada jawaban walaupun kita belum tahu. Ya sudahlah. Kita sama-sama seniman, kita minimalisir saja konflik-konflik. Kita sudah capek juga dengan konflik-konflik yang sudah-sudah itu. Oke, ini sebagai di penghujung program juga mungkin harapan dari Pak Didit selaku ketua yang terpilih, dan juga menanggapi singkat saja Pak dengan ngomong tadi. Iya, mungkin langsung saja karena penghujung, singkat juga ada catatannya. Mungkin sama, Pak, secara umum mungkin kami mungkin mewakili kawan-kawan pengurus ingin
melanjutkan lembaga ini memang sesuai dengan harapan banyak pihak. Jadi kita bagaimana menjadikan lembaga kesenian ini seperti kata Kak Febri dan kawan-kawan yang lain dan banyak senior, memang kita menjadikan lembaga ini memang menjadi lembaga yang memang ideal seperti harapan banyak orang. Jadi banyak satu visinya Pak adalah. Jadi bicara lembaga Dewan Kesenian ketika kita masuk ke perdebatan atau perselisihan itu selalu diutamakan tuh musyawarah untuk kita mencapai tujuan bersama. Itu adalah tujuan kita di lembaga itu seperti itu. Yang kedua mungkin bagaimana kita melihat proses ya. Kalau kita aja hidup ini kan ada dari bayi, balita, dewasa dan menuju kematangan. Mungkin di posisi lembaga Dewan Kesenian ini juga kita anggap ya Pak adalah kita anggap sebagai proses lah, mungkin menjadi lebih dewasa, lebih banyak ilmu, lebih banyak pengalaman untuk mencapai tujuan yang mulia yang di awal tadi, menjadikan lembaga ini seperti yang persepsi kita bersama. Jadi memang dia ke bawah dengan seniman dia mencapai target dan sasarannya, di eksternalnya juga bagaimana mereka mampu beradaptasi atau memposisikan diri dengan pihak-pihak lain yang di eksternal, baik pemerintah maupun pihak-pihak lain, sehingga memang tujuan akhir kita bagaimana kesenian di Sumatera Selatan ini bisa menjadi sesuatu yang memang bermanfaat atau membanggakan baik semua orang. Itu tujuan utamanya. Itu yang harus dicatat ya, juga diingat bahwa harus dikembangkan dan membanggakan dan bermanfaat bagi orang lain ya. Untuk, ya. Selama ini kita seniman agak minder kalau ngomong-ngomong dengan luar ya. Tapi sekarang berkat Dewan Kesenian ya, kita sudah pacak ngomong keluar juga, karena buktinya kami juga pernah diundang atau dikirim ya, dan atas nama juga Dewan Kesenian bahwa membawa nama Palembang, Kak Febri. Jadi kita merasa bangga juga karena kita sudah dikenal di mana-mana itu. Dan ini mungkin akan menjadi lebih luas lagi karena sudah di Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Kalau nerjemah ke Kak Febri tadi itu masalah yang aksi dan lain sebagainya, mungkin itu sudah menuju ke ideal. Memang bukan kayak jabatan ketua DKS itu bukan, kata Kak Febri tadi, bukan mau nyalon, bukan apa ya, termasuk kita pribadi adalah memang tujuannya bukan ke situ. Bagaimana kita bersama-sama berjuang untuk memperbaiki semuanya. Kadang ini bukan jabatan itu bukan lagi apa tadi di awal kita sudah bilang amanahnya mungkin banyak PR, banyak beban, apalagi ditambah Kak Febri banyak yang ketua lama di awal mundur ke diri. Saya sudah bilang sama Didi, mundur ke diri. itu agak repot dia jadi ketua tapi dia masih nyalon gitu ya. Intinya kita saling bantu lah kakek. Iya. Untuk pengembangan jadi kita begitu. Yang penting kita bersatu dulu ya. Sama kita tentu yang seide ya. Sama-sama ingin membawa marwah atau meninggikan marwah Dewan Kesenian Sumatera Selatan ini. Terima kasih Pak Febri, juga Pak Iqbal dan juga di Kusoy, Sekjen dari Sumsel ya. Makasih juga hadir sini, dan nanti mungkin lain waktu kita bisa mengupas tentang budaya seni yang ada di Sumsel dan ada hubungannya dengan Dewan Kesenian Sumsel dan juga Kak Febri sebagai selaku budayawan Sumatera Selatan. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.